Hai, apa kabar? Kembali lagi saya dengan Firda. Saya ingin menjelaskan sebuah buku, ya bukunya ini warnanya merah putih, udah kayak bendera Indonesia deh pokoknya ya. Namanya adalah Crucial Conversations. Buku ini ada di Gramedia, ada di tempat saya bekerja juga ada ya di Dunamis Organization Services. Nah, saya pengen memperkenalkan bahwa buku ini adalah hasil dari sebuah company yang bergerak di training solutions ya, namanya Vital Smarts. Nah, buku ini dihasilkan dari research daripada pengarangnya ya. Pengarangnya ada 4. Yang pertama namanya Carrie Peterson, kemudian ada Joseph Greene, kemudian ada Ron McMillan sama Al Switzler. Nah, Dunamis Organization Services tempat saya berkarya ya, ini sudah memegang license-nya, jadi one and only license dimiliki hanya di Dunamis saja ya, itu sejak tahun 2012. Selain Dunamis sendiri juga sudah memegang license dari Franklin Covey sejak tahun 92. Nah, kembali lagi di buku Crucial Conversations ini, kita dibekali beberapa alat bantu ya, banyak sih sebetulnya ya, untuk berbicara ketika banyak hal itu dipertaruhkan atau yang namanya sangat berisiko lah pembicaraannya. Nah, banyak ya di antara kita ini kan yang berisiko apa aja sih? Di profesional ada, di personal juga ada, misalnya tentang warisan lah, jadi kan hubungan antara kakak adik itu jadi sangat beresiko. Kemudian ada tentang apa ya namanya di pekerjaan antara atasan dengan bawahan, tentang target, tentang kedisiplinan dan sebagainya ya. Tapi kadang-kadang orang nggak mau menyampaikan dengan langsung. Pun kalau menyampaikan dengan langsung itu dengan syarat emosi gitu ya. Nah, di sini kalau kita boleh mengartikan arti dari sebuah kata crucial conversation sendiri adalah kalau crucial, kalau kita cari-cari nanti di googling ya, itu artinya kan penting, genting, beresiko gitu ya, sangat mengkhawatirkan gitu ya. Nah, kalau conversation sendiri itu adalah sebuah percakapan. Jadi yang dibahas oleh buku ini nggak cuman percakapan biasa-biasa aja. Kalau saya mau menyampaikan pesan antara saya dengan partner bicara saya, kemudian pesannya sampai, kita menyampaikan dengan enak dan sebagainya, nah itu nggak dibahas di buku ini. Yang dibahas di buku ini justru bagaimana menyelesaikan sebuah crucial conversations yang biasanya kita dalam bahasa Indonesia nyebutnya konflik gitu ya. Nah, kali ini saya hanya menjelaskan lebih sebatas dari pengantar buku ini saja. Nanti di episode berikutnya teman-teman juga akan mendengar ulasan-ulasan saya setiap babnya gitu ya. Oke. Nah, mengutip seorang ahli sejarah namanya Arnold Toynbee ya namanya Arnold Toynbee, bahwa ketika tantangan hidup itu dijawab oleh sebuah respon yang baik, yang berulang kali berhasil, artinya pesannya sampai, itu nggak ada masalah ya, jadi sukses. Itu yang dinamakan kita punya dasar berkomunikasi secara efektif ya. Tapi, nah ini dia spesialnya, ketika tantangan itu jadi semakin berat, respon yang tadinya bisa dikatakan sukses, bikin sukses, jadi nggak ada artinya. Nah, respon itu jadi gagal. Nah, diperlukan sebuah respon yang jauh lebih besar dan berbeda caranya. Nah, solusi yang lebih baru dan lebih baik ini tidak akan mewakili cara saya atau cara dirimu. Yang diulas di sini adalah cara kita bareng-bareng. Nah, singkatnya solusi itu bisa menciptakan sebuah sinergi. Sinergi yang seperti apa? Yang bisa terwujud dalam bentuk keputusan menjadi lebih baik, hubungan menjadi lebih baik, dari yang berantem menjadi lebih baik gitu ya. Komitmen yang semakin besar untuk melaksanakan sebuah keputusan menjadi dieksekusi ya, dengan dua-duanya legowo gitu ya. Legowo tuh kalau bahasa Jawa apa ya, saling mau gitu ya, mempunyai motivasi yang besar juga. Nah, percakapan krusial yang dilakukan ini mencapai keterikatan yang sepenuhnya baru. Ya, kenapa baru? Bisa jadi pada saat crucial conversation itu terjadi,
satu sama lain ikatannya menjadi semakin renggang kan. Nah sekarang diperbaharui, direkatkan kembali gitu ya, menjadi sepenuhnya menjadi lebih baru lagi. Nah percakapan krusial yang dibahas di buku ini itu menghasilkan sesuatu yang oleh ajaran Buddha itu dinamakan jalan tengah. Nah bukan kompromi ya. Kalau kompromi kan saya punya A, dirimu punya B, jadi ya sudah A plus B gitu ya. Nah kalau ini enggak, jalan tengah yang lebih tinggi layaknya sebuah segitiga ya. Kalau sebuah segitiga ini kan ada puncaknya nih. Nah nih puncaknya ini yang dinamakan sinerginya ya. Jadi itu kenapa kita mencari atau berusaha terus berkomunikasi ya, walaupun berbeda, walaupun syarat emosi, tapi gimana caranya mencapai si jalan tengah itu. Nah, mengenai pembahasan di buku ini ada hal-hal yang berkaitan dengan menggerakkan kita dari memahami kekuatan dialog. Kemudian menjelaskan hal-hal yang benar-benar kita inginkan yang terjadi dan berfokus pada hal-hal yang memang sudah menjadi fakta. Kemudian kita sendiri menjadi seseorang yang mau menciptakan rasa aman terhadap ketidakamanan dari lawan bicara kita. Kemudian menggunakan kewaspadaan diri kita. Kita menjadi lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di lawan bicara kita. Kadang-kadang kalau kita emosi kita nggak peduli gitu ya apa yang terjadi di lawan bicara kita. Nah itu juga akan dibahas. Nah akhirnya pembahasan itu menggerakkan kita untuk mempelajari cara mencapai tingkat saling memahami. Memahami di sini adalah lebih kepada sudah lewat dari mengerti ya. Jadi nggak cuman mendengarkan. Kalau mendengarkan kan cuman masuk kiri keluar kanan dah gitu ya. Mendengarkan. Nah kalau mengerti itu kan lebih kepada oke, dia punya rasa khawatir ya. Saya mengerti perasaannya dia. Yaitu yang namanya listening with the empathy ya. Nah kemudian ini lebih lagi, tinggi lagi. Udah kita tahu perasaannya dia, kita memahami juga jalan pikirannya dia. Nah dan sinergi kreatif yang membuat orang terhubung dari segi emosi, kemudian mencapai kesimpulan, secara emosi bersedia malah berkomitmen ya tentunya ya, untuk secara efektif melaksanakan sebuah komitmen. Nah ini dia. So 4 pengarang atau 4 peneliti yang membuat buku dan training Crucial Conversations ini menyampaikan dengan pasti bahwa mereka mengklaim ini adalah penyebab utama berbagai masalah, bahkan mungkin semua masalah yang ada di manusia itu terletak pada cara seseorang berperilaku. Ketika orang lain tidak sependapat dengannya tentang berbagai perkara yang menyangkut emosi dan beresiko tinggi. Ya, nah saya cuma menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengantar dari buku ini. Nanti berikutnya kita akan bahas lagi bab demi bab. Oke, semoga dengan pembahasan awal ini Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa mencari tahu, kira-kira topik dari sebuah crucial conversation yang saya punya itu apa aja ya. Oke? Sampai di sini. Terima kasih.